auto reject atas, auto reject bawah, Anda jangan masuk di hari kedua auto reject atas, jangan masuk di hari kedua ARA-nya. Jadi kita selalu masuknya di hari pertama atau malah beberapa hari sebelum hari pertama kalau memang udah ada tanda-tanda saham ini bakalan positif, bakalan bagus gitu. Nah, sekali lagi jangan masuk di hari kedua atau hari apalagi hari ketiga gitu. IRRA ini juga sama seperti KF dan juga INAF, kemarin naik karena adanya euforia vaksin ya, udah naik 3 hari berturut-turut dan udah ARA 3 hari berturut-turut, wajar dong dia jadi hari ini turun ARB 6,84%. Baru hari pertama ARB, masih bisa ARB lagi mungkin 1-2 hari lagi, and this is very normal, sangat-sangat normal sekali. Oleh karena itu teman-teman yang berani masuk di saham-saham yang gampang ARA, ARB kayak gini, ini harus benar-benar kencengin sabuk pengaman, maksudnya nggak boleh serakah. Kalau udah waktunya jualan, M-Trade bilang jual, jangan malah masuk gitu. M-Trade bilang jangan beli, malah beli dan tambah, waduh itu jangan. Jadi kita udah ngelihat secara karakter dari beberapa saham. Beberapa saham yang lain yang kandidat untuk auto reject atas apalagi? Hari ini ada saham APLN yang saya mention beberapa hari kemarin ya, tim M-Trade juga udah beli untuk APLN ini. Kalau APLN buyback hari ini di 175 sampai 184 hari ini ya, dan naik 16% pada perdagangan 10 Desember ini. Nah, untuk APLN ini besok masih bisa auto reject atas, tapi besok udah hari kedua terbang, jangan masuk di hari kedua, waduh nggak kebagian dong. Nah, jangan merasa kayak fear of missing out gitu, karena di saham tuh setiap hari ada peluang. Kalau Anda ketinggalan di APLN, Anda ketinggalan di KF INAF, pasti besok-besoknya masih ada lagi kok peluang di saham-saham yang lainnya gitu. Yang saham-saham yang karakter ARA dan ARB itu biasa ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya perusahaan ini fundamentalnya, kita nggak ngecek fundamental terlalu jauh ya. Memang kalau untuk asri APLN ini secara fundamental dia agak-agak kurang kuat dibandingkan dengan teman-temannya di satu sektor kayak BSDE dan kawan-kawan. Dan ukuran sahamnya, ciri-cirinya biasanya ukuran sahamnya, ukuran perusahaan ini yang listing di bursa itu secara kapitalisasi nggak begitu besar untuk saham-saham yang gampang naik dan gampang turun gini. Nah, aku kasih lagi contoh untuk saham yang lain yang berpotensi untuk ARA, yaitu saham Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia ini berpotensi naik karena di akhir tahun ini ada sentimen akan ada banyak orang yang mau liburan gitu, dan dia juga dapat dana talangan dari pemerintah 8 triliun lebih dalam bentuk mandatory convertible bonds ya, MCB. Convertible bond itu artinya bond yang bisa di-convert jadi saham sekitaran dalam waktu, kalau ini MCB-nya Garuda ini sekitaran 7 tahun gitu. Oke, aku mau kasih tips untuk technical analysis ya. Jadi waspadai profit taking ya. Tips technical analysis, waspadai profit taking untuk saham-saham yang sudah naik signifikan dalam beberapa hari terakhir dengan kemiringan tren, garis kemiringan tren itu lebih dari 45 derajat. Kalau kemiringan trennya pas di angka 45 derajat itu masih oke, reward dan risknya. Tapi kalau udah dia kemiringan trennya udah mulai agak-agak vertikal gitu, dia semakin menjauh dari MA20, menjauh ke atas ya, semakin MA-nya semakin kecil yang mendekati harga itu udah rawan banget profit taking. Contohnya ya itu tadi yang saya sebut, ada KF INAF ya, dan juga ada kalau di komoditas ini PTBA dan juga ITMG. Itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari saham-saham yang rawan profit taking adalah adanya divergensi harga dengan volume. Maksudnya gimana? Ketika harga saham bergerak naik, ngebut naik ya, kalau misalkan bener daya belinya besar, harusnya pas naik itu volume transaksi semakin besar.
Tapi kalau pas dia naik, dia semakin hari naik terus nggak mau turun, tapi volume transaksinya semakin kecil, sebenarnya itu bayarnya udah nggak terlalu gede dan itu rawan banget profit taking. Kemudian tips yang ketiga secara teknikal, kalau mau tahu saham ini rawan profit taking atau enggak, ya dilihat dari garis. Mungkin saya agak susah jelasin di sini ya, tapi buat teman-teman yang udah ngelihat, yang udah belajar teknikal di IM Trade ataupun di workshop Super Trader, mungkin ngerti dengan bahasa yang saya gunakan gitu, dengan garis channel ya. Garis channel itu kan dia ngejaga, ini garis trend di bawah, di sini nih garis channel. Jadi saham tuh kalau dia nurut dengan garis channelnya, naik turun gini terus, itu bagus. Tapi begitu dia naik tembus di atas garis channel, naiknya kencang banget dalam 2-3 hari, itu biasanya akan membentuk sebuah pola spike dan itu udah rawan banget profit taking. Yaitu beberapa tips untuk saham yang rawan profit taking gitu. Oke, sekarang aku mau kasih tips untuk money management. Untuk money management buat investor dan juga buat trader saham. Nah, tips money management buat trader investor saham gimana? Di tahun 2020 ini, karena memang tahun ini adalah tahun investasi, saya sempat ngomong bahwa, dan berkali-kali, bukan cuma sempat, berkali-kali ngomong bahwa investasi itu 80%, trading 20%. All out untuk investasi pada September Oktober kemarin, modalnya sampai banyak banget masukin ke situ pun nggak masalah, 80% buat investing nggak masalah. Nah, sekarang persentasenya gimana? Kalau buat teman-teman yang udah masuk di September, Oktober, November, bahkan dari Maret, kita ajakin dari M-Trade masuk sejak Maret, itu nggak masalah, ikutin aja plan yang udah ada. Tapi kalau teman-teman yang baru aja masuk di saham, bener-bener uang fresh baru masuk, sekarang masuk karena mungkin lihat, wah IHSG naik, jangan terlalu banyak masukin duit ke saham. Porsinya apakah masih 80-20? Masih ya, mungkin udah agak bergeser 70-30, beda-beda dikit aja gitu. 70 investasi, 30% trading. Tapi nominalnya jangan terlalu digaspol. Kalau dulu IHSG lagi masih di bulan Maret, September, kemudian Oktober, itu masih diskon-diskonnya, teman-teman bisa masukin, istilah kata mungkin ya, mungkin Anda punya modal 100 juta, Anda boleh masukin segitu. Buat investasi 80 juta, trading 20 juta. Tapi sekarang mungkin agak-agak dikurangin, mungkin sekitaran modalnya 70-80an juta. Nah, itu analogi aja. Modal Anda berapa saya nggak tahu gitu. Mungkin modal Anda 1M, kalau dulu berencana 1M gaspol, sekarang mungkin kalau baru pertama kali masukinnya sekitar 600-700 juta aja, bagi 80% investing, 20% trading. Nah, teman-teman yang nanya kalau saham-saham investing sekarang sisa apa aja gitu. Kalau saham-saham yang investing sekarang sisa GGRM, HMSP. Jadi kalau 2 hari ini dikasih diskon ini sangat bagus sekali gitu. Hari ini ada diskon karena ada sentimen SKM dan juga SPM-nya naik, sigaret, kretek mesin, dan juga untuk yang satunya SPM naik, SKT nggak naik ya. Itu bagus banget, justru jangan kesel sama Ibu Sri Mulyani ya. Jadi itu thank you banget buat Ibu Sri Mulyani, jadi ada kesempatan. Nah, itu tadi tipsnya ya teman-teman kalau untuk money management. Kemudian di bulan Desember 2020 ini untuk investing itu sebaiknya udah masuk semua. Kenapa? Karena di tahun 2021 nanti di Januari itu bakalan saham-saham semuanya udah mahal ya. Jadi saham-saham semuanya udah mahal secara valuasi dan juga secara harga gitu. Oke, kalau untuk saham-saham second liner yang masih murah, apa aja sih baik valuasi maupun teknikalnya yang bisa buat invest. Nah, tips untuk money management investasi. Jika Anda memilih saham second liner buat investing, jangan sebanyak untuk jangan sebanyak saham-saham yang blue chip ya. Aku kasih contoh. Saham second liner buat investing, misalkan Anda memilih RALS, Ramayana, Lestari, Sentosa. RALS ini dia secara fundamental balance sheet dia bagus, kas dia bagus, kemudian teknikalnya juga baru mau beranjak dari stage 1 menuju stage 2. Namun teman-teman, kalau nominalnya yang Anda pakai buat saham-saham blue chip, misal modal 1M gitu, buat
investasi katakan 700 juta gitu. Kalau modalnya buat blue chip, misalkan teman-teman ambil 200 juta, 200 juta, 200 juta, buat yang second liner ini bisa kasih 100 juta aja. Nah, ini hanya angka analogi, sesuaikan persentasenya dengan nominal Anda sendiri. Nangkep ya maksud saya ya? Karena apa? Karena untuk saham-saham second liner seperti ini resikonya juga lebih tinggi, tapi dia geraknya naiknya juga bakalan lebih cepat gitu ya. Jadi untuk RALS ini saya tetap pilih, tetap masukkan ke dalam portfolio saya ya. Jadi saya juga udah ngehold sekitaran dari harga 600-an waktu itu. Sekarang teman-teman kalau yang mau ngehold untuk beberapa bulan ke depan, RALS, MAPI itu masih bisa. Sekali lagi saya kasih disclaimer bahwa tetap ada fluktuasi. Nah, kalau mau beli ini masih bisa, untuk investasi masih murah valuasinya. Cara money managementnya tadi ya seperti yang saya kasih tahu.